Fatihatul Kitab bil Musyrik bi Tafsirul Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada wafiyat ni'mah taifat mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi. Subhanallahilladzi ja'ala li kulli syai'in sababan wa anjala kitaban ajaba. Fihi min kulli syai'in hikmatan wa nabat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khaliqati ajaban wa ahaba. Wa asbahu hisaban wa nasaban wa ala alihi wa ashabi sadatan najabat. Wa ba'du qala ta'ala bi kitabil aziz mustaqbil khairin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa nabiyul karim wa nahnu dzalika syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah syukurillah sabah khair sabah nur sabah suluk. Allahumma barik li ummati fi butriha. Segala puji milik Allah, bersyukur pada Allah yang Maha Ghafur. Hari ini alhamdulillah hari yang ketiga kita baru 1442 Hijriah. Bersyukur kepada Allah masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk senantiasa menambah amal soleh, umur yang membawa berkah, membawa kesehatan, usia yang membawa kenikmatan pada nilai-nilai takwa, bukan usia atau waktu yang percuma bahkan sia-sia, apalagi berbuat maksiat dan dosa. Alhamdulillah tadi kita dengan senantiasa setiap pagi mendapatkan qabul Allah. Doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukurina. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang senantiasa bangun di pagi hari. Alhamdulillah, dengan keinginan dan kesungguhan kita menjemput keridhaan Allah untuk mendapatkan keberkahan dunia sampai akhirat, kelak Allah berikan kemudahan di pagi hari dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala pujian milik ya Allah. Syukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita daripada kematian, sementara itu adalah dalam waktu tidur. Salawat wa salam kita bermohon kepada Allah bertambah limpah curah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin. Insyaallah kita mendapatkan syafaat di kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita tambah juga guru kita Al-Kira Ustaz Haji Bambil Ustaz Sohibin. Jasa kita Ustaz Bakri, ya, Bapak Jamaah, Pak Sepuh, para Sepuh, Pak Haji dan Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mendampingi saya, mendampingi Al-Fakir, dan sama-sama kita menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hidup kita selalu belajar dan belajar. Kajian kali ini kita taklif kita dalam pembelajaran kita dalam bahasa surah Al-Bahasa. Kemarin kita sudah bahas sampai ayat 32. Kemarin diberikan oleh Allah penjelasan sebelumnya, mata'an lakum wa li'an'amikum. Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kesempatan untuk bergembira ria kepada kita, kesenangan-kesenangan yang luar biasa dengan makan, minum, cocok tanam yang dinikmati oleh setiap insan manusia, dan untuk wali'an'amikum, binatang ternak pun menikmati dalam kehidupan ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena lanjut ayat berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan juga kepada kita, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, maka bakal tiba, datang nanti Shakhah, suara yang amat sangat memekikkan telinga, memecahkan gendang telinga, tiupan sangkakala malaikat Israfil yang berdua. Trompet itu ditiup cuma 2 kali.
dan trompet yang itu bukan ya. Namun satu riwayat trompet itu sudah di bibirnya Nabi Israfil, tinggal menunggu perintah. Itu dari zaman Rasulullah SAW lahir. Maka Rasul kita dikatakan akhir zaman. Dari zaman Rasulullah lahir sudah akhir di zaman kita ini. Dikasih bonus oleh Allah sampai sekarang 104.442 Hijriah bonus. Rasulullah itu khatamul anbiya wal mursalin, akhirul zaman itu disampaikan dalam beberapa sabda Rasulullah SAW bahwa Allah menjelaskan akhirnya baginda Nabi kita berarti sudah menunjukkan akhir zaman. Nah, kesempatan ini kita diingatkan ketika nanti bakal tiba an-nafakhatus tsaniyah, tiupan yang kedua. Itu makna nasyakh adalah yang memekikkan telinga, yang memecahkan gentang telinga. Saking dahsyatnya trompet itu bersuara. Bangkit itu manusia. Karena yaumul asma fil kubur, manusia semua bangkit. Di situ manusia hanya terbagi dua golongan. Dalam surah Al-Waqiah dijelaskan. Jadi yang harus kita yakinkan dalam perkataan ini, dari mana kita lanjutkan dulu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Di hari itu manusia itu, perempuan, istri atau mak bapak, lupa itu sama lupa. Anak lupa sama anak. Wa ummihi wa abihi, lupa sama emak, lupa sama bapak. Wa sahibatihi, ayat bimana jauzatihi, ada istri atau suaminya. Udah gak ada lagi guna harta tahta di saat itu. Yang ada di saat itu manusia berpikir, saya termasuk golongan yang mana ini, yang kanan atau yang kiri. Sebentar kita lakukan di bawah pasti pada surah Al-Waqiah kan ayat berapa itu? Allah Akbar. Bawaannya banyak nih. Ya, sempat dibuka dulu sebelum. Jadi kita yakinkan di surah Al-Waqiah awal-awal menjelaskan bahwa manusia nanti akan tergolongkan di dua bagian. Di dunia ini banyak golongan kan? Tapi ketika sampai akhirat nanti ya masuk ambil kubur, ketika dibangkitkan di alam dari alam kubur, maka Allah jelaskan di sini manusia hanya terbagi dua golongan. Fa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. Ketika nanti manusia bangkit, kelompok ke kanan, kelompok kanannya kelompok yang berujung. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Berkelompok. Kalau tadi kelompok pertama, fa ashabul maimanah, kelompok kanan. Ketika kita menjadi kelompok kanan, dikelompokkan oleh Allah, mendapat catatan kita dari tangan kanan, menerima amal kita dari kanan. Di situ dijelaskan oleh Allah, ikra kita apa benar sekali ya. Baca nih perbuatan kamu dulu. Cukup hari ini kamu aja yang baca, dan tidak ada lagi, dan tidak bisa dipungkiri kata-kata kita, perbuatan kita. Tidak ada satu langkah pun yang tidak dalam catatan Allah, tidak ada satu ucapan pun yang tidak dalam catatan Allah. Kita baca dari akhir balik sampai kita meninggal, ketahuan tuh. Orang lain nggak sempat memperhatikan kita. Ada filmnya. Apa kalau bahasa kerenan dikit, ketika kita ulang itu respect ya, respect, lihat dulu. Jadi tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian itu ada kita. Ketika belum sempat memohon ampun kepada Allah, perbuatan kita ditayangin lagi. Maka Allah marah dalam surah Al-Isra. Ikra kita ada, baca kita baca catatan kamu. Di hari kedua ini, depan kedua itu, mak udah lupa lagi sama anak udah nggak mikirin lagi bapak, istri nggak mikirin suami nggak mikirin lagi istri. Pokoknya di situ berjalan masing-masing kembali ke amal kita di dunia. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tentu yang paling gampang. Ketika seseorang di dunia ini kategori kesehatannya kurang kita, bapak habis itu seperti ini. Jangan banyak-banyak makan daging kambing. Kenapa? Asam urat, hipertensi dan lain sebagainya. Begitu dia makan, kenapa
Dinyubai tak sampai sebelum kusuk. Begitu pagi-pagi bangun kira-kira gimana rasanya? Ketika kita dilarang oleh Allah, jangan kerjakan yang ini, kerjakan yang itu. Tujuannya apa? Allah supaya dapat memberikan nilai kepada umat manusia, menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna. Udah dilarang sama Allah, kenapa kita kerjakan? Hakikatnya Allah melarang sesuatu kepada kita karena Allah sayang sama kita. Jangan sampai menerima risiko nanti di akhirat. Begitu dikasih perintah keuntungan buat manusia, maka Allah perintahkan. Ketika Allah memerintahkan dalam perintahnya kalimat amal dalam Al-Quran dan kalimat amal dalam sabda Rasulullah SAW, Allah perintahkan hakikatnya Allah sudah memberikan keterangan kepada kita. Kita disayangi oleh Allah, cuma yang disayanginya gak tahu diri. Maka kesempatan ini kita diingat jadi bahwa Bapak coba tes kuping, nyetel kuping, nyetel kalimat Al-Quran, jangankan musik dan lain sebagainya, simpan di kuping tuh headsetnya tuh, kencangin tuh volumenya, buru-buru nempel di kuping, dengan suara yang kurang enak aja itu. Subhanallah, makrasanya Allah ini telinga. Kuping kita cuma ini ngedengerin ayat Al-Quran, ngedengerin sholawat, kuping ini juga. Jadi guru kita sampai ke sini suaranya beda-beda tadi. Coba Allah jika sampaikan satu manusia satu suara, semua sama. Ayat B manapun juga, ilmu yang gede, ilmu yang kecil, ilmu yang mahal, yang murah, pasti B suaranya. Tapi kita Allah ciptakan dengan kemuliaan, dengan adanya akal dan pikiran, akhlak insya Allah yang mulia. Tadi kesempatan ini juga kita diingatkan, kita bakal menghadap Allah yaumul qiyamah fil kubur, tergantung amal kita. Amal kita kan dibahas dalam kitab Durratun Nasihah, dibagi menjadi 12 kelompok malah dalam kitab. Tapi kalau sebesarnya menjadi 2. Ketika itu manusia berpikir lagi tuh, lihat ke belakang, kita lihat seperti ini di alam mahsyar itu, ya umat masuk mobil kubur, manusia kan dikumpulkan di alam mahsyar, belum masuk ke surga, belum ke neraka. Yang sering kita bahas dari nabi ke nabi itu 1000 tahun, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Dalam surah Al-Hajj dijelaskan di awal-awal surah Al-Hajj itu. Dan ketika dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW kali 1000 tahun akhirat, masya Allah, di atas matahari kami masih terbang di bawah perak. Semua manusia kuliah melanjang kecuali orang yang takwa. Pakaian. Jadi kita ketika masuk ke alam mahsyar, dibangkitkan dari kubur, telanjang kita. Kecuali orang yang takwa. Hanya al-imanu muryanu libasul taqwa wa jamil hayat wa sabratul ilmu. Iman kita itu telanjang. Pakaiannya apa? Takwa. Perhiasannya malu, buahnya ilmu. Al-ilmu al-imanu muryanu, iman kita itu telanjang. Libasul taqwa, pakaiannya takwa. Wa jamil hayat, perhiasannya adalah malu. Asamratul ilmu, buah daripada iman adalah ilmu. Ditanya lagi, mahwal ilmu. Al-ilmu nurun bil qalbi yuribul haqqa wal batil. Ilmu adalah cahaya di dalam hati yang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka kita suka berdoa, Rabbana arinal haqqa haqqa wa rizqna ittiba'ahu wal batila batila wa rizqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, kepada saya, kepada kita semua yang hak adalah hak. Berikan kemampuan untuk melaksanakan hal yang demikian. Tunjukkan yang batil adalah batil dan berikan kemampuan kepada kami semua untuk meninggalkan yang wajib, dan Allah berikan kemampuan untuk menjauhi. Jadi jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala ini enggak ada pilihan lain di surga. Cuma pilihannya 2 golongan, satu kanan, satu kiri. Nah di dunia banyak pilihan, mau jadi tukang apapun banyak pilihan. Semua itu maka ingat itu. Kata orang Roma begitu. Jadi pegawai, jadilah pegawai yang takwa. Jadi petani, jadilah petani yang takwa. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang takwa. Jadi apapun, jadilah apapun yang selalu takwa. Membuat takwa masuk ke dalam Sahih Bukhari, imtisalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangannya, gampang kita ucapkan, gampang banget. Tapi hanya orang-orang yang bermujahadah lah yang masuk surga. Maka kita tiap hari Jumat disayang sama Allah, disayang sama Rasulullah, difardukan untuk kita kaum Adam untuk fardu ain melaksanakan sholat Jumat kan.
usikum wa nafsi bitaqwallah. Niat khatib mengingatkan kepada kita, si khatib berwasiat kepada dirinya, berwasiat kepada jamaah. Yang diwasiatinya pada tidur. Makanya bulan Jumat dan tingkat takwa kita. Hanya khatib itu harus galak gitu. Kalau khatibnya alhamdulillah ya insyaallah. Sampai tahu dia korban sholat baru bangun dan udah gitu lagi jadi senderan lagi gitu mulutnya dengan ya Allah ya. Ini bapak-bapak zaman ini penyakit kita kadang lagi gitu. Begitu datang mahuan tapi jadi senderan. Khawatir nanti kita nggak sadar nyandarnya keenakan akan memakinin maknanya dalam bahasa fikihnya ketika kita duduk kan tidak menetap, tidak tetap kepada tempat duduk kita bersandar bakal duduk kita. Begitu sholat kita kan punya wudhu haram hukumnya. Maka dikasih wasiat tidak takwa kita. Yang dia yang kita dulu enak banget sambil pegang kaki lagi. Luar biasa. Balik lagi jamaahnya dengan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terlalu jauh ya. Harapan kita dengan adanya kita saling menasihatkan seperti ini adalah menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah itu sayang. Cuma yang disayangi tak tahu diri kita ini. Kembali ke kata-kata yang tadi. Allah melarang apa yang dilarangnya. Rasul melarang apa yang dilarangnya. Maka dalam kalimat ini masih awal-awal tahun Hijriah, al-muhajiru mahajaro manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu hijrah. Jika Rasulullah dari Makkah ke Madinah luar biasa tantangannya. Kita ke masjid ke musola berapa kilo? Tidak kurang dari Makkah ke Madinah 496 kilo lah kurang lebih. Jalan untuk menyelamatkan apa? Karena faktor utamanya Rasulullah bersama sahabatnya begitu diikuti dari sahabat yang lain orang-orang yang termasuk Islam. Pertamanya kan penekanan atau tekanan dari kaum Quraisy bahwa Rasulullah dan pengikutnya mau dibunuh, diancam. Kedua, menyelamatkan Islam. Orang-orang yang kaya yang punya perahu yang harta kekayaan luar biasa ikut juga bersama untuk apa? Menyelamatkan hartanya. Maka turun tuh asbabul wurud innamal a'malu binniyat itu. Dalam bab awal bab ikhlaslah kita Riyadhus Shalihin itu asbabul nuzulnya innamal a'malu binniyat. Asbabul wurud ya, hadis asbabul wurud. Sebab turun itu hadis karena apa Rasulullah sampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu tergantung daripada niatnya baik pasti hasilnya juga baik. Bagi nama likulli man kana hijratu ilallah wa rasulih. Hijratu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya dari Makkah ke Madinah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia adalah Allah dan Rasulnya. Man kana hijratu lillahi atau imratiha yankiha hijratu ilaihi. Siapa yang hijrahnya berangkatnya dari Makkah ke Madinah karena saat itu orang kaya raya tapi niat haram karena khawatir hartanya dirampas oleh orang-orang yang punya kekuasaan saat itu di Quraisy. Dan ada pengusaha kaya yang tampan rupawan karena dia pindah dari Makkah ke Madinah yang untuk apa? Seorang budak yang cantik cerita yang sudah masuk Islam, dia tertarik dengan dia, maka dia ikut hijrah ke sana. Maka Rasulullah turun untuk sampaikan hadis kita sebagai urutnya gitu. Jadi yang dalam hadis Subhanallah termasuk kita juga nyampe kemari niatnya. Bagi 10 kali Subhanallah, maka cukup dikatakan orang munafik dalam kitab Irsyadul Ibad. Rasulullah SAW bersabda, musannif memaparkan cukup dikatakan orang munafik ketika orang itu mengabaikan sholat isya dan sholat subuh. Orang kaya dan bahkan balik lagi jamaah dalam hati Allah Subhanahu. Sanggup kita nggak dengar tiupan sangka kalah nanti. Masya Allah, jangan sampai kita mendengar. Karena yang mendengar adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, orang yang beriman asik kaya. Tadi pakaiannya rapi, pakaiannya bertata dengan indah. Karena dalam surah Yasin menjelaskan juga itu, Masya Allah. Ini masih di alam asar ini. Kita masuk dulu ke surah Yasin yang sering kita baca. Bahwa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan surah Yasin ini, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ini berkali-kali ini kita bahas. Sesungguhnya ahli surga pada hari itu fi syughulin fakihun, mereka bergembira ria, bercengkrama, luar biasa fakihun, karena dia punya amal-amal yang rakih, amal-amal yang soleh, amal-amal yang hebat. Wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Mereka perempuan
istri, kalau dikatakan dalam bahasa lain para bidadari yang bersandar di dipan yang berhiaskan cantik oleh cerita ya, yang secantik apapun gak ada apa-apanya. Tapi yang sering kita bahas juga, orang-orang di surga gak pernah buang air besar, gak pernah buang air kecil. Kenapa demikian? Di surga kotor, tapi makanannya tidak pernah berhenti. Apa yang dia mau makan, minum, bergaul, bersono, bebas. Maka di dunia dilarang. Bapak mau pindah sana pindah sini juga. Maka beberapa waktu lalu ada si Elia Edan itu kan, aliran Elia Edan ada nyontek, dia nyontek pergaulan di surga. Dia udah ngeduluin gitu. Jadi tukar-tukar bini, tukar-tukar laki gitu kan, belum bebas gitu. Edan, emang orang Edan itu. Alhamdulillah ditangkap juga kan itu. Nyontoh di sebenarnya dia yakin akan adanya kenikmatan tersebut, tapi nggak sabar dia langsung dipraktekkan di dunia. La haula wala quwwata illa billahil azim. Lalu biha baqiatu wa lahum ma yad'un, mereka yang punya amal soleh banyak, mereka kumpulin dengan bapak. Rasa bangga sama contoh yang paling gampang, ketika bapak-bapak tiba-tiba dihujani uang nih, nggak usah banyak-banyak 2 triliun aja. Kira-kira ini kita sempat gak kita baca Quran, istighfar dan lain sebagainya. Ramai hitung ini. Tapi ketika uang itu dihitung sendirian dan hidup kita sendirian, enak kan? Jangankan uang sedikit, triliunan rupiah. Sudah pernah kita bahas dulu kan, ada seorang pengusaha yang sangat istimewa di Rusia dulu di tahun 1228 yang luar biasa kekayaannya, saking dia menggunakan kekayaan. Dia membeli suatu pulau dia bikin desain segala macam kehidupan manusia, dari tempat hiburan dari yang terkecil sampai ke mall dan lain-lainnya. Pokoknya tempat rekreasi lengkap satu pulau itu. Apa yang ada di muka bumi ini dia bikin semua di situ. Dia bangun selama 17 tahun. Begitu dia nikmati cuma 7 hari. Bosan, kenapa? Fasilitas banyak, uang banyak, dan hidup dia cuma sendirian. Saking bingung dengan harta, ternyata hidup itu memang sangka-sangkaan. Kata tukang bakso, enak tukang cendol. Kata tukang cendol, enak tukang bakwan. Kata tukang bakwan, enak jadi pegawai. Kata pegawai, enak tukang ojek. Lebih macam-macam itu. Makanya masuk lagi ke surah Al-Ma'arij. Bapak kita diingatkan lagi gini, surah Al-Ma'arij, surah Al-Ma'arij, surah berapa? Surah berapa Al-Ma'arij? Masya Allah, betul. Nah, ketika Allah berfirman, kita masuk ke sana kembali aja supaya kita paham semua ayat berarti nyambung kemana-mana. Nah, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang diciptakan dengan penuh keluh kesah. Banyak kesah, banyak resah. Kita masalah syarru jazua. Ketika dikasih permasalahan hidup itu seolah-olah dia paling susah. Padahal coba lihat di luar sana, subhanallah ya, kemarin malam tahun baru, terus sebelumnya saya pergi ke wilayah sana, itu orang tidur di gerobak, suaminya dilantar di trotoar, istrinya nyandar di gerobak, di dapil, di gerobak itu anak-anak 3 yang kecil tidur dibikin di jalan. Saya bilang sama yang namanya saya, kita tidur gitu, kita lihat aja dulu deh. Kenapa Ustaz? Coba lihat rumah itu kayak gitu kan. Alhamdulillah itu saya mengeluh apa lagi itu kalau melihat orang kayak begitu. Kita alhamdulillah itu subhanallah. Bahkan dia makan di mana, tidur di mana, minum di mana, mandi pun di mana dia dapatnya. La haula wala quwwata illa billahil azim. Nanti maka kita jika memang Allah membenarkan, insyaallah kita beranjak. Kita mohon sama Allah untuk kita targetin, kita bahkan punya kegiatan berkala ke sebulan 2 bulan sekali kita keluar malam-malam melihat perempatan, pertigaan. La haula wala quwwata illa billahil azim. Oh sebanyak-banyak kita bagi secara 2 perak dari berkah kita dari Allah. Tapi ketika orang itu sudah tahu misal perbuatannya dia gak pernah sholat, padahal dia orang Islam, gak bergabung, gak bersilaturahim, gak ada komunikasi dengan sesama muslimin, jangan kalau mudah tawar begitu. Karena apa? Anak-anak lebih masyarakat, karena syarikat Allah udah tawar, orang gak mendekat sama Allah, syarikat bangsanya kita kebagian juga. Tapi jika kita tidak tahu, berbagilah. Kita harus juga. Jadi manusia diciptakan oleh Allah
Jika dikasih kesusahan, merasa paling susah, orang lebih banyak yang berusaha. Wa idza masahul khairu manu'an, dan apabila dikasih kebaikan, lupa itu. Kata gua juga apa kalau bukan gua itu beda. Orang yang nolak pinggang sama nolak leher beda. Kadang-kadang nolak pinggangnya bukan di sini, saking apa merasa. Ada orang lebih takzim kepada kehormatan nilai-nilai harta, ada juga orang yang takzim karena pada ilmunya. Yang paling awet yang mana? Yang paling awet yang mana? Pada ilmu. Walaupun sudah wafat, contoh ketika Imam Ali radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin ditanya oleh sahabat beliau, berapa banyak saudara engkau sampai bingung hitungnya kami ini? Kata sahabat yang lainnya, sahabatku, keluargaku bakal terlihat nanti saat dunia dan kedudukanku tidak ada di tanganku. Sekarang mereka dekat dengan aku karena aku punya kedudukan, menjadi sahabat Rasul, menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin bangsa dan negara, harta banyak, mereka mengaku. Sekarang kan nyata. Kalau kita lagi segar, aku itu saudara coba kita lagi kere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wanita pasal khairu maka dikasih kebaikan lupa manusia illal musallin, kecuali orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang sholatnya dawam. Apa yang dimaksudkan dawam? Di amaliha perbuatannya dawam. Orang sholat memang jujur. Orang sholat itu pergerakannya teratur. Orang sholat itu tidak ada lagi perkataan-perkataan yang selain pada doa. Maka implementasi kehidupan orang sholat adalah di luar kata-kata yang lain, tidak ada selain daripada mendoakan pada sesama di antara kita. Ini berkah ini hidupnya pokoknya dalam sholat ibadah hidup kita yang benar kita. Dalam sholat Pak, ini haram. Ini haram enggak haram. Alhamdulillah dapat aja jalannya, subhanallah. Terima kasih Allah. Maka silakan Pak. Ini di dalam salat haram. Jangankan yang jelas-jelas haram. Haram al-halal bayin haram dan mustahil. Yang halal jelas halal, yang haram jelas haramnya. Di antara yang halal ada yang haram adalah subhan. Subhan itu disebut haram. Maka hati-hati kita makan minum itu. Supaya apa? Menghindarkan hal yang demikian. Kita orang yang beriman maka selalu berdoa. Bukankah kita dulu pernah riwayat Rasulullah SAW ketika disuguhi oleh siapa? Lukas seorang pengusaha kaya yang benci sama Rasulullah tapi munafik. Suatu saat diundang Rasulullah, mau dibunuh Rasulullah. Bahwa saat itu tidak kurang dari 70 orang Rasulullah. Mampir kenapa? Sebanyak-banyaknya wahai Muhammad, bawa sahabat-sahabat kau, saya dan kenapa ingin pas dia mau membunuh Rasulullah. Singkat cerita, Rasulullah datanglah. Begitu datang ke tempat beliau, si Pak ini bisik-bisik konsepnya itu pokoknya kasih racun yang istimewa biar Muhammad dan berikutnya mati semua, kata si Pak. Begitu disajikan makanan luar biasa, harum baunya. Rasul dengan sahabat sebelum makan berdoa, sebelum minum berdoa, bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ayat sangat singkat. Makanlah. Padahal menurut perhitungan ilmu medis saat itu, tapi jangankan bermenit, 7 detik kemudian setelah menyuci hebat. Rasulullah dengan para sahabat yang lain yang malah lahap. Bingung si Ubah, ini racun nomor wahid. Kenapa Muhammad ini gak mati dengan sahabat? Marah sama chefnya dia. Begitu marah, dia nyoba cicipin. Ini Tuhan racun nomor 1 yang Tuhan tadi sampaikan. Tidak pakai yang lain-lain tadi. Begitu dia coba, masa iya sini racun bisa mati. Begitu dia coba. Saya jadi senang gitu, terlalu banyak jadi haus dan tambah. Dia nyicipin belum sampai 5 detik, dia yang hebat. Orang-orang zalim itu, orang-orang khianat itu ini terkena senjata sendiri itu. Ini zaman Allah Subhanahu wa taala ketika kita kesal benci sama orang,
yang kaitannya dengan pribadi, bukan dasar. Boleh benci dasarnya agama. Ketika dia katakan akidah kita, tauhid kita, keyakinan kita, harus kita benci. Kenapa demikian? Itu sebagai jihad kita. Tapi ketika diam-diam aja kita, la haula wala quwwata syarikalah, itu bangsanya. Seolah-olah nggak dengar, nggak melihat, seolah-olah nggak memperhatikan. Maka jamaah dengan Allah SWT jadi orang yang tidak akan pernah susah, orang yang tidak pernah susah, orang yang tidak pernah gelisah, orang yang tidak pernah, apalagi lah bahasanya yang bingung dan lain sebagainya, hanya orang-orang yang sholat. Emang ada orang yang sholat bingung? Allahu Akbar. Gak ada, Pak. Pasti Allahu Akbar, gak ada yang bingung, gak ada. Itu logikanya aja dulu. Setelah maknanya kan sholat ada itu. Berkali-kali juga di Fathul Mu'in kita jelaskan kan. As-sholat bisyar'i an-niyatun maksusatun aqwalun wa af'alun mutata'atun bitakbir mutata'atun bitaslim. As-salatu bil-lugha hiya ad-du'a. Masyaallah, diingatin terus begitu. Kalau mau bahas pada bentuk apa? Terus kita bahas lagi. Maka ketika kaitan yang dengan ibadah, supaya kita nanti tidak mendengar tiupan sangkakalanya menaikkan malaikat Israel yang kedua, karena dahsyatnya itu tiupan. Yuk sekarang pertama, ketika dipanggil as-salatu khairun minan naum, ini kan jamaahnya begini-begini aja. Padahal banyak. Jangan sampai kayak orang sono untuk sholat untuk naum gitu. Makanya naumnya dikecilin, dipendekin itu boleh gitu kan. Kamu pakai gimbal aja sekali di masalah itu. As-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Coba salatu khairun minan naum. Panjangnya itu. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ya tidurnya kelamaan ya. Makanya gampang-gampang begitu datang subuh ya selimut itu. Insya Allah ya balik lagi jamaah yang Allah. Orang yang peka mendengar suara azan, orang yang peka mendengar panggilan Allah, insya Allah nanti di akhirat di alam rasa nggak bakal mendengar pekikan teriakan, maksud saya teriakan suara yang amat sangat merusak indang terbakar pecah telinga kita dendangnya saat mendengar trompet itu tiupan kali kedua. Karena tiupan yang pertama kiamat namanya, seluruh alam jagat raya hancur. Al-Qari'ah dari kiamat Qari'ah. Bukan kalau perhatikan begitu. Lanjutnya apa? Wa ma adraka mal Qari'ah. Itu teks itu. Yauma kalimat itu sendiri. Ayo, yang bisa pulang duluan. Lupa kalau begitu kan kadang-kadang gitu juga gitu. Padahal udah bisa oleh itu masuk al-waqi'ah ini dari balik jamaah hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kuat kita mendengar nanti. Orang yang peka mendapat panggilan Allah, dengar azan dikumandangkan, hakikatnya Allah memanggil kita. Muadzin hanya wasilah, jalan lantaran. Mereka enggak punya kekuatan ke situ, kekuatan apa? Allah. Mereka ada juga yang lucu, azan itu begitu rasanya dipergi, ada gitu. Ingat anak kecil, kejadian tadi waktu saya pulang dari Cinaka beberapa waktu lalu itu, mampir satu masjid, lucu lagi, adanya pakai kolor, nggak pakai baju, saking hormat sama waktu saya tahu, luar biasa itu kan. Saya gimana? Saya pikir loh, kan orang gila aja dia. Jadi di satu bekas sendal saya, begitu amat. Begitu adanya kan nyantar ke mimbar begini, Allah. Dua tangan-tangannya dua-duanya nyandar di mimbar gitu, di podium. Kan naiknya di podium dia, Masya Allah. Selesai azan, saya pikir mau ke kamar mandi itu mana itu bagaimana? Bukti. Jadi mereka pekerjaannya bahwa benar ada lagi ngebor. Di ngebor itu balik lagi. Saya nungguin sampai saya udah sholat tahiyatul masjid, sholat wudu, sholat qobliyah, saya nggak ada orang ini. Akhirnya saya sholat sendirian. Masya Allah, kita mampir di masjidnya ingin berjamaah. Sedangkan kita kan istilahnya musafir dalam perjalanan. Ya Allah, kemana ini? Sampai tunggu 15 menit karena nongol-nongol. Akhirnya saya teman saya itu kan naik motor udah soalnya kemana? Ada apa? Benar-benar pakai kolor begitu ya Allah. Iya. Tapi ada cerita lagi kan? Nah, jadi cerita lagi yang pernah dia ceritakan dulu. Orang gila jam 10
yang gila siapa? Itu dibalikin. Tadi Isa ada pada agak datang belum pada jam segini datang, bukan waktu datang kemari jam segini. Tapi gila siapa? Dikata-kata itu dia akhirnya bawa yang datang warga datang, orang jam segini orang pada tidur, azan, dasar gila, emang kau gila. Tapi lebih gila aja daripada tadi Isa ada azan, kepada datang maghrib, kepada datang jam segini datang, bukan waktunya coy. Seperti itu sekarang. Tapi kamu orang gila. Iya, benar gila itu memang benar gila orangnya pun, tapi suaranya cakep banget ya. Ya sedikit orang gila yang kayak gitu. Ada orang gila di penjara, Latin Al-Quran, Masya Allah, habis ya, sering dari media sosial. Yang kemarin kita lihat juga kan, orang stres, kebatin orang gila, takut gitu. Itu dari pelajaran buat kita itu, pakai biru, ilmu absar, beritahukan maka ambil pelajaran dari setiap apa yang kita lihat. Maka orang yang peka dengan panggilan Allah, dengan kalimat hayya 'alas shalah, itu apa aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam fikih dalil makna intisari tujuan daripada azan itu, Masya Allah, hadis Rasulullah banyak banget di makna daripada azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berapa kali itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kalimat takbir pertama 4 kali, tasyahud kita, syahadah kita 2 kali, kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah diajak Allah, salat. Supaya apa? Hayya 'alal falah, dapat kemenangan. Siapa yang menang? Kalimat terakhirnya Allahu Akbar, Allah. Orang yang menghadap Allah, kalimat akhir begitu. Maka kita insya Allah la ilaha illallah. Jangan ditulis kita kalimat la ilaha illallah. Mana itu kalau begini la ilaha illallah jannah, yang di akhir kalimat ucapannya kalimat la ilaha illallah, insya Allah masuk surga, menjadi ahli surga. Maka orang yang senang dan mendengar adzan, bahkan dia sebelum adzan sudah punya wudhu, subhanallah, sudah standby di tempat sholat, kita menunggu datang waktunya sholat. Dalam kitab Darussulul Tunas ini dijelaskan juga, Rasulullah bersabda, musannif menjelaskan dalam kitab tersebut, orang yang datang ke tempat sholat, sudah ada di tempat sholat sebelum datang waktunya sholat, dia sudah berwudu, sudah itikaf menunggu datang ke waktu. Subhanallah, nanti di akhirat wajah kita diganti kasyamsi, seperti matahari yang bersinar di muka bumi ini. Masya Allah. Azan kita dengar begitu dikumandangkan, kita ngambil air wudhu, kalailatil badri, seperti bulan purnama. Dengar iqamah kita baru ngambil air wudhu, kan nujum seperti bintang yang kelip-kelip. Hanya itu yang punya nilai, selain daripada itu tidak punya nilai di hadapan Allah nanti. Maka dalam surah Al-Rahman kalimatnya apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Itu malik tadi kehidupan kita ini. Jadi celaka orang-orang yang salat lalai dalam waktunya, waktunya dulu jam 2, isya jam 5, maghrib jam 7, isya jam 10, orang tua baru subuh, lalai itu. Salatnya dia cakap tepat waktu, berjamaah, pilihan pekerjaannya dia. Salatnya tidak mampu, tanya anil masya wal munkar. Tapi masih ada harapan, sekalipun maksiat kita banyak. Nah, kalau kita begitu sulit kan, dalam bapak-bapak, kalau jatuh, rasanya kita bahas lagi. Sehebat apapun, sedahsyat apapun manusia, dosanya selama dia menegakkan sholat, masih ada harapan dapat ampunan Allah. Ini udah dosanya sudah dulukan, sholat tak pernah sholat, ya Allah. Sama orang yang seperti ini mengharap gajian tapi tak pernah kerja. Kita kalau sholat dikerjakan dengan penuh hati, maka orang yang senang sholat dengan penuh waktu dan penuh waktu kepada Allah, sholatnya dengan takzim, mengagungkan Allah, insya Allah telinga kita nanti akan mendengarkannya indah. Coba, pernah juga saya sampaikan bagaimana suara adzan subuh iramanya jika dirubah. Dulu kan ada anak muda juga, anak muda makan lagi ke 96 dapat surat dari anak-anak muda. Ustaz, bagaimana adzan subuh supaya jamaahnya banyak, iramanya dirubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena biasa kita berubah supaya pada bangun. Cocok juga sebelum, ya benar, speaker gede, mereka pada kaget bangun tuh, bagus juga sebelah kita loh. Tapi tadi kata apa kita tahu. Saya bilang, jadi kan daripada kita sholat juga kan begitu
alhamdulillah kita niat terus ada jalan rokok. Mungkin mereka bukan yang bangun cuma tidur yang kebanyakan. Kenapa diselimuti nama selimutnya kulit babi? Jangan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi saya pada kesempatan ini mengajak diri betul-betul nih setelahnya orang yang tidak akan mengalami kesusahan dalam segala hidupnya, sholatnya yang jawab walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan dia segala kehidupan dalam hidup amwal di sini maknanya jadi menunjukkan segala kehidupan, harta, tahta, keluarga. Di situ orang yang memiliki harta, tahta, keluarga digunakan menuju kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah orang yang seperti ini gak ada lagi yang namanya kayak Mbak Rita gitu, gelisah, tinggal segala gelisah. Orang yang benar-benar memanggil diri menuju kepada Allah dan Rasulnya agar selalu dinantikan karena Pak ingin jumpa sama Allah kerinduannya, insya Allah di akhirat. Nanti di alam mahsyar dan akhirat ya. Karena alam dunia, alam barjah, alam mahsyar, alam akhirat. Nah di akhirat kan surga dua, maka surga dan neraka. Makanya golongan kanan, golongan kiri udah nggak ada lagi nanti. Gak lihat sih yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, gak ada. Inna Allah la yaghfiru ila syarikum wa ila amalikum wa la qulubikum wa amalikum. Allah tidak lihat tampang, rupawan, harta, kedudukan dan jabatan. Yang Allah lihat hati perbuatan. Hati ini bawa kita kemana melangkah kita. Hati kadang juga ada kita hatinya kepengen jadi orang benar belas sedikit yang begitu, pengen banget kan gua nggak bisa baca Quran tapi susah banget, juga susah kamu belajar nanti. Nah sedikit pengen bisa baca Quran enak banget. Sama kayak anak-anak ini baru bisa baca Quran, ingin bisa ada, udah pada bisa, aja lu, tapi belum pada bisa, wah memang ini luar biasa, berapa? Dulu cepat hancur nih, karena anak-anakku sekarang awet tinggal alhamdulillah, yang ada main alhamdulillah, jangan sampai terjadi kayak dulu aja lah kembali, Allahu Akbar, kayak itu, jangan ada kayak gitu, yang pada punya semangat ajar, insyaallah, dakwah itu dengan suara yang merdu kan. Dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala kulli muslimin da'watu setiap pribadi muslim wajib dakwah. Ini kembali kesimpulannya daripada ayat ini sampai ayat 36 ini kita bahasan. Masya Allah, ini jangan sampai kita ngalamin nanti lupa sama anak, lupa sama istri, lupa sama suami, lupa sama kita pengennya ngumpul di akhir masa nanti itu berkumpul kembali kita dengan guru-guru kita, dengan sahabat-sahabat kita, khusus dengan orang tua kita, ngumpul kita pengennya. Maka kita begitu selesai ta'lim kita selalu berusaha kepada Allah, bermohon ya Allah pertemukan kembali kita dengan kedua orang tua kita, dengan bapak ibu mertua kita, dengan guru-guru kita, dengan sahabat karib kerabat kita yang senang ataupun yang tidak dengan saya, kumpulkan dalam surga-Mu ya Allah. Kita akan belajar begitu gitu. Supaya apa? Jangan mikirin pribadi kita. Orang yang banyak memikirkan kehidupan orang lain, insya Allah orang lain bahagia, tambah bahagia kita. Begitu orang lain adalah musibah, kita ikut kena rasanya. Kenapa? Orang muslim seperti satu bangunan, orang sakit kita ikut sakit. Kalau dia sakit, wajar aja dia memang kayak begitu. Orang sudah kayak begitu. Sekalipun dia khianat sama kita, innalillah, kembali kepada cepat sehat dia, cepat sembuh dan lebih baik daripada sebelumnya. Dijamahin kepada Subhanahu wa taala untuk mengantisipasi, untuk kita harapkan dengan sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak mengalami lagi akan hakikat suara trompet malaikat Israfil yang sangat dahsyat. Mari ketika dipanggil oleh Allah, alhamdulillah saya yakin ketika orang yang terbiasa sholat berjamaah, begitu ketinggalan berjamaah nyesel, ya ketinggalan juga. Itu sering kita bacaannya belum enggak lagi, sholat sendirian dapatnya juga satu. Itu pun kalau syarat rukun Fatihah, ada berapa? Hurufnya ada berapa? Ayatnya ada berapa? Itu harus tahu. Itu pun ketika tahu itu baru dapat pahala satu. Tapi berjamaah jangankan kita bisa, sekalipun kita tak mampu apa-apa, ikut imam dengan penuh iman, Masya Allah 27 ya, 27 nilainya. Udah kan diragukan lagi jaminan Rasulullah. Jadi yang banyak Allah Subhanahu wa taala yang kayak kabar juga itu dibahas. Kita kan di luar sana, kalau kita lihat khutbah Jumat kita dengar dari Al-Baqarah itu, insyaallah. Alhamdulillah kemarin saya tak keluar itu karena memang waktunya mepet. Singkat ceritanya itu, kalau di negeri Cina orang itu berbondong-bondong
Islam, ambil air wudhu menuju masjid sholat berjamaah. Karena orang Islam di sana selamat daripada virus. Di Indonesia yang mayoritas Islam ingin selamat dari virus, masjid dikumpul dijauhi. Barisan sok ini jarang-jarangin kan PKI kan keturunan. Padahal mayoritas Islam, orang yang Islamnya minoritas di Cina, begitu Allah tunjukkan akan kemaha dahsyatan kemahakuasaan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tunjukkan orang Islam setiap cerita, setiap riwayat, setiap berita di media sosial itu enggak ada satu pun yang terkena oleh virus tersebut. Masjid jadi ramai, banyak yang masuk Islam. Bahkan mereka ingin orang Islam lupa sholat, saking pengen Islam. Di Indonesia mayoritas Islam, tidak kurang dari 85% Islam. Begitu takut kepada corona, bukan masuk masjid, banyak doa masjid dikembang. Pada saat ini jarang-jarang ingin saling itu innalillah PA-nya keturunan dengan kita pendek akal kita lah. Saking apa itu takut padahal bakal tinggal berdoa kita takut apa sih mati ada al-maut kalau tiga kesubuh sering kita bahas. Emang ini si mati subuh pernah kita tinggal di rumah, kemana kita jalan ngikut si mati ini ngikut sama kita, karena memang kita ingin mendapatkan kehidupan dunia yang bahagia. Tapi bahagia menurut siapa? Aturan Allah dan Rasulullah. Bahagia menurut aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahagia menurut aturan siapa lagi? Nah, maka baru aturan manusia. Ketika manusia membuat ketetapan, perudangan sumbernya kepada Al-Quran dan hadis, ijma dan kiasnya para ulama, bukan intelektualitas mata karena cara berpikir dia dan tidak sadar ilmu adalah milik Allah. Maka saya sering banyak menyampaikan, bapak-bapak juga sering berdiskusi, saya mau taklid, saya mau bergantung, saya mau ikutan. Kalau jika umpama orang itu mau bersumber kepada ya, sampai sekarang kan alhamdulillah jangan sampai nggak ada ceritanya orang habis salaman sholat ataupun sholat umumnya mudah ya salaman, karena kita pengen silaturahim terus ingin saling menggugurkan dosa, maka kita niatkan saling menggugurkan dosa di antara kita. Dulu kan begitu salaman zaman Rasulullah 10 malaikat rapat selama jabatan tangan dulu, sekarang salaman berubah. Kemarin saya bilang juga tuh Pak, beneran saya salaman sebelah saya ini pakai masuk lagi. Bapak-bapak lagi Allah udah tua segala kayak gitu, mudahan gitu ya. Salaman pingin orang, pingin cium tangan gitu. Kata diterima sampai donorin, begini udah sepeda-peda saya. Ini Allah Akbar kalau alhamdulillah kau berarti nama Allah Ma'ruf. Salam maksudnya Ma'ruf, kau haji Ma'ruf sama salam. Nah apa terus bagus salam sebelah kita sebelah gitu. Ada di kepada terus 10 segala pakai minyak wangi lagi minyak wangi sholat. Mahal lagi harganya dari Madinah asli. Ya dipikir sahabat saya pada baik-baik gitu. Itu mesti wangi. Masya Allah. Gak mau salaman gak boleh. Dulu orang-orang bersih. Alhamdulillah. Ada yang dengar apa? Yarhamukallah. Kata yang bersih, yahdibikumullah. Orang yang bersih, alhamdulillah segala puji milik Allah. Karena menurut ilmu medis saat kita bersih, jantung kita berdetaknya berhenti. Maka ketika bisa nafas lagi, alhamdulillah ya Rasulullah. Yang mendengar, yang kamu Allah tambahkan kasih sayang kepada kamu. Siapa? Karena Pak hidup lagi kita. Kata yang bersih, yahdibikumullah. Allah tambahkan petunjuk buat kau. Itu orang muslim. Orang ada yang muslim berbalik kita. Iya, orang patuh, orang ini wudhu kan, maka saya sampaikan berkali-kali nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya 19, maka udah Allah tentukan kopi 19. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada kebetulan dalam kehidupan ini. Wa khalaqakulla syai'in faqadahu taqdir. Allah kadarkan, Allah takdirkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Terjadi di antara 2019. Hakikatnya Allah menunjukkan kekuasaan Allah. Orang yang sering melafalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini ayat pertama menurut sampai dalam surah Al-Fatihah. Aman insyaallah. Ini mah Masya Allah ya bisa jabatan tangan ketemu begitu ketemu. Maaf ya, sebegini lagi. Oh, begitu. Begini orang Hindu udah ditiru sama kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah perlunya kita amal, perlunya kita ilmu. Makanya ketika kita ilmu tanpa amal sama dengan pohon tabur. Dua amal tanpa ilmu sama dengan
fakuluman bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun latu. Kalau siapa yang beramal tanpa ilmu, maka ilmu amalan ditolak. Kalau zaman saya di kampung dulu kan, aki-aki yang sering saya sampaikan juga nih, fakuluman bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun latu. Ya ini sampaikan. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Bahwa ilmu, kembali lagi ke tadi, dikatakan ilmu itu adalah ilmu nurun fil qalbi. Kenapa berarti orang yang dikatakan punya ilmu, punya cahaya dalam hati, mampu bedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita ini tahu yang batil, tahu yang hak, tapi mesti mengatakan yang batil juga. Berarti belum berilmu, sehebat apapun jabatan pangkatannya, pesantrennya puluhan tahun, tapi dia masih melakukan hal yang demikian. Alhamdulillah. Malah sebaliknya. Dulu kan ceritakan juga ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kapan kiamat? Masih ingat riwayat ini? Rasulullah marah luar biasa. Bagaimana riwayat ini? Insyaallah yang akan datang kita lanjut lagi. Jadi sampai saat ini ayat ke-36 kita diingat kembali. Sebelumnya ayat ke-35 kita bakal lupa nanti, wa ummihi wa abihi, mak bapak lupa kita saat itu. Maka kita bermohon dari sekarang, jangan lupa untuk Allah Rabbi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira minimal. Tiap pada sholat 3 kali doakan orang tua kita, mengampun kita kepada Allah, angkat orang tua kita sebaik-baiknya saya ketemu kepada Allah. Allah tambahkan pada orang tua kita kasih sayangnya, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Dengan catatan apa? Kita bingung boleh kembali di hadapan Allah. Kita seharian bareng-bareng sama orang tua, ditinggal aja sehari, seminggu, 2 minggu, itu kerasa. Biasa tinggal nikmat hidup. Singkat cerita, pada kesempatan ini kita berdoa kepada Allah, jangan sampai nanti kita berpisah. Wa sahibatihi wa banihi, istri anak terpisah. Jangankan kita kepada jamaah dari Allah, Rasulullah berwasiat kepada Siti Fatimah Zahra, wahai Fatimah, Abah tidak menjamin akan kenikmatan surga bagimu, tidak menjamin kamu menjadi ahli surga selain amalmu sendiri. Itu putri Rasul yang dijamin oleh Allah dunia akhirat. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Makanya kita ketemu lagi dengan salah. Anak saya katanya Allah, kelakuan luar biasa. Saya bilang, saya yakin saya mampu mengatasinya. Layu kali Allah nafsanillah usaha. Kenapa Allah tidak memberikan suatu pendapat kepada seorang hambanya melihat sesuai dengan kemampuannya? Kelakuannya, duit habis, motor dijual, kuliah kagak beres, segala macam. Saya udah jual mobil juga untuk apa? Hampir berurusan dengan polisi. Kira-kira berapa duit itu sebelah Pak? Ya hampir 200-an lebih itu duit dalam waktu 3 bulan. Saya bilang, umur berapa sekarang Pak? Alhamdulillah baru 56. 200 juta dimakan sama anak kita dengan tujuan, dan kira-kira kita salah apa? Insya Allah kita selama mengarahkan pada kebaikan. Setelah perilaku anak kembalikan kepada Allah, kita di luar kemampuan. Ngajarin yang bagus sudah, kita pendidik yang bagus dengan pendidikan sudah bagus. Makan itu selalu kembalikan kepada Allah. Fa'in anajatum bisyai'i walutu bilallah wa rasul. Tidak mampu kita mengatasi kesalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Sudah tapi kan kita manusia. Benar, sekarang itu 200 juta sampai yang kemarin Bapak nikmati berapa miliar. Memang manusia ini terasa juga begitu kepikiran, tapi jangan berpikir, masa kepikir kan bahaya kan? Kalau pikir cari solusi, insya Allah kita tinggal balik ke belakang. Jangan kemarin nikmat yang sekian banyak diberikan oleh Allah kurang, saya sudah lupa. Allah ingatkan, habis ini ada. Ini jangan terlalu banyak berpikir ke depan, memikirkan ke depan, berpikir boleh, tapi harus kita pikirkan kenapa kehidupan kita sekarang seperti ini. Berarti kita lupa dengan janji Allah, wa in ta'ala rabbukum la sya'atum ajrakum wa in kafartum min 'adzabi lasyadid. Kita ingat kurang syukur kita, maka ketika Allah berikan kepada kita banyak syukur, ditambah itu nikmat kita. Nah, tapi ingat kelapangan hidup, saya tambah izin sebentar, ini sudah selesai. Ada untuk kita semangat, lebih banyak kita semangat. Ketika kita diberikan kelapangan, Allah tidak memberikan kelapangan secara menyeluruh kepada kita. Ada yang dilapangkan dengan materi, tapi sakit-sakitan mulu. Ada yang dilapangkan dengan kesehatan,
dan bersyukur. Ada juga yang dilapangkan dengan kesehatan oleh Allah rezekinya, tapi dia enggak pernah merasa syukur akan nikmatnya kesehatan tadi. Ada juga yang dilapangkan oleh Allah waktu kehidupannya, dia punya kebebasan yang luar biasa, nggak sadar itu rezeki dari Allah. Tadi itu tinggal pilih bapak jangan dalam hati Allah, anak-anak muda lagi apa? Mendingan mana banyak duit tapi sakit-sakitan? Siapa mendingan banyak uang tapi sehat? Itu juga semua. Nah, ketika kita bahasanya kayak begitu, termasuk saya barusan, berarti kita berpikir itu bahwa rezeki dari Allah itu kuat. Tidak dipikirkan kesehatan. Coba kita lihat anak istri kita sehat sepanjang kehidupan, cuma perlu pilek demam doang, istilahnya berobat biasa-biasa aja, nggak sampai masuk rumah sakit dirawat puluhan juta kita habis tanpa kita sadari. Tuh lapang rezeki kesehatan dari Allah. Kita nggak sadar itu. Jadi berpikirnya rezeki itu kantong banyak, depositonya berlimpah, terus lagi usahanya dari sana sini, masya Allah, Pak, yang pernah disampaikan itu banyak lah riwayat. Ini perintah dari Allah, Pak, tapi dulu dikutip absurd, maka ambil pelajaran segala apa yang kita lihat supaya kita dasar kehidupan kita termasuk kategori orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Di zaman dirahmati Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Al-Fakir dan mengajak diri ya, supaya kita tidak terjebak kehidupan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Jangan sampai mendengar kedahsyatannya, pengikannya suara trompet Nabi, malaikat Israfil. Ya ada jangan diabaikan, ada jangan diabaikan. Sehebat apapun, minimal ketika ada dikumandangkan, dia ketika bicara kita pun yang pokok banget. Kalau masih urgent silahkan. Tapi ketika memang bisa dikendalikan, Allah panggil jawab. Supaya apa kita mendapatkan nilai kebaikan yang bertambah-tambah. Orang yang mengabaikan ada di dunia, siap-siap nanti. Begitu trompet ditiupkan, masya Allah, silakan dibuka lagi surah awal Al-Hajj, bahwa kejadian hari kiamat sambung surah Al-Zalzal. Lalu dibahas juga kita kan dalam surah Al-Qur'an, dalam tafsir ini juga kita bahas. Tinggal kita tambah iman. Pokoknya saya selalu nitip dan mengajak diri khususnya Al-Bakir, 3 perbuatan yang utama buat kita. As-salatu wal-fatihah, salat tepat waktu, targhibul qiraatul Qur'an, senangi baca Al-Quran, targhibul majalisil, datangi tempat ilmu dimanapun mereka ada, halaqah dzikri mampir kita. Jadi kalau pengajian kita kan yang lewat aja, kita coba tuh ada gambut, pawilis, palapa, pasti mampir dulu. Ada rumah di pangku, pasti berhenti dulu. Ada kiai ustaz apa lagi, ya ini ustaz di bulan doang, ya. Dan udah ngatain terbiasa kan tadi. Coba ya ustaznya dia udah doang, kayak enak gimana? Enggak enak, emang ustaz makanan. Ini sampai satu ayat sabda Rasulullah, jangan sampai pilih-pilih masalah mundur bangkola wala tandur bangkola, ambil pelajaran, ambil mereka tadi sampaikan mereka, jangan dilihat siapa yang berbicara, jangankan kita masalah orang yang berilmu, orang gila aja tadi mengajari kepada kebaikan kita. Terima. Maka kesimpulan pada kesempatan ini kita bermohon kepada Allah, jika beberapa waktu sebelum sampai saat ini kita banyak mengabaikan azan, banyak mengabaikan panggilan Allah, jangan menjadi sebab kita nanti mendengar tiupan trompetnya Nabi, malaikat Israfil. Jangan sampai jadi sebab kita mohon ampun sama Allah karena keterbatasan ilmu kita, karena kebodohan kita, karena kurang taatan kita kurang ilmu, kurang ikhlas, kurang tabah, kurang tawakal, kurang sabar, kurang syukur dalam segala kehidupan kita. Dari kekurangan tersebut dengan umur yang tersisa Allah tambahkan semua itu, dan Allah jadikan umur yang tersisa umur yang sehat, afiat, kuat dalam akidah, dalam beribadah, rezeki berlimpah waktu ibadah dan dakwah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ketika wafat kita husnul khatimah. Kullu jami'an astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu man qultuhana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kifaratul ilmu
اللهم اجعل جمع هذا جمعا مرحوما وتفرقوا ببعض وتفرقوا معصوما اللهم أكرمنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك اللهم اجعلنا لك خشوعا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عبادك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا كتب السائلين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا كتب السائلين اللهم بك لا مدرك أمسك لك الفاتحين إليك إن شاء الله bersama kita ucapkan tambah masalah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa wal yawma qasidana waghfir lana ya wasi'an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلهي لا تريد بالدوس أحمد ولا dan ini saya minta maaf sebelumnya saya karena memang saya anggap keluarga semua, jadi saya akan undang dulu Bapak nggak pakai lembaran kayak kita sebab bilang kamu mau bilang saya yang punya percetakan dan punya tinta, jadi saya sudah bikin undangan, insya Allah prosesnya karena memang cepat. Saya juga bersyukur sama Allah, jadi anak saya cukup taruhan langsung
dilamar 2 minggu kemudian, dan insya Allah tanggal 29 akan nikahnya di sini. Jam 9 saya undang resmi dampingin saya, temenin saya, dan sabukan dengan senang hati. Dan jika berkenan waktunya luang, malam Sabtunya kita tasyakuran penghantar pernikahan. Silahkan Bapak datang pada Isya, dan paling utama saya di akad nikahnya nanti minta doakan anak-anak saya khususnya karena banget saya. Ada satu bantu ya, yang tidak hadir saat ini.